Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fasilitator, saya akan menyampaikan video singkat tentang strategi pembelajaran. Sebelum saya masuk kepada isi dan inti daripada video ini, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukum daripada pelaksanaan latsar atau pelatihan latsar CPNS. Pertama, kita harus menginjak kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana yang telah dirubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Selanjutnya, kita harus mengacu juga kepada Perkalan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, dan juga keputusan LAN nomor 93-K.1/PDV 07/2002 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, dan juga keputusan LAN nomor 94 Tahun 2002 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Bapak Fasilitator yang saya hormati, pertama kita blended learning, di mana di sini ada dua model pembelajaran yang selalu kita dengar, adalah online atau e-learning dan juga offline klasikal. Di sini saya bentuk tabel model pembelajaran dan keunggulan. Model pembelajaran daripada asinkronus, keunggulannya memudahkan belajar mandiri dan fleksibel, dan juga model pembelajaran sinkronus melalui chatting, video, telekonferensi memungkinkan terjadinya interaksi secara online antara peserta dengan fasilitator. Sedangkan offline atau klasikal, yaitu dengan tatap muka, keunggulan hanya membangun hubungan secara langsung dan memperkuat hasil pembelajaran secara online. Yang selanjutnya, membangun PNS untuk menjadi PNS profesional berkarakter. Pertama, kita harus mengetahui sikap dan perilaku bela negara. Yang selanjutnya, nilai-nilai dasar PNS. Yang selanjutnya, kedudukan dan peran ASN dan kompetensi teknis bidang tugas. Dari 3 sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, maka terjadilah suatu aktualisasi dan habituasi. Setelah itu PNS, jika 3 komponen aktualisasi dan habituasi bisa kita lanjutkan dengan baik, maka akan terjadi PNS yang profesional dan memiliki karakter. Sedangkan kompetensi teknis bidang tugas ini akan menjadikan juga PNS profesional dan memiliki karakter. Jadi 4 pilar ini akan menjadikan kita PNS profesional dan memiliki karakter. Setelah itu, pembentukan PNS profesional. Pembentukan PNS profesional, pertama kita mulai dari KTPT, yang selanjutnya pembelajaran, yang selanjutnya aktualisasi dan pengasuhan efektif dan psikomotorik. Di sini menjadilah suatu PNS yang profesional yang memiliki karakter baik. Selanjutnya ada 2 sistem latsar CPNS, yaitu blended learning, yaitu pertama harus mengetahui modular learning, yang kedua distansi learning, yang ketiga pembelajaran klasikal, yang keempat PKTBT. Mobile learning itu pembelajaran mandiri dikelola oleh LAN paling 16 hari atau 3 JP. Sedangkan distance learning terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja dan lembaga pelatihan, dan dikelola LAN dan Lemdik terintegrasi dalam Smart Bankom. Sedangkan pembelajaran klasikal diselenggarakan di lembaga pelatihan paling tidak 6 hari kerja, 6 hari atau 60 JP. Sedangkan PKTBT
penguatan kompetensi teknis bidang tugas instansi asal peserta. Selanjutnya kita masuk ke master jadwal distance learning, mungkin dengan waktu, dan kita lanjutkan dengan pembelajaran klasikal, di mana di sini ada registrasi peserta, pembelajaran tatap muka, hari-hari. Yang kedua, kita melaksanakan suatu evaluasi. 3, penilaian sikap, perilaku, dan sosiometri. Selanjutnya itu seminar aktualisasi. Nah, inilah yang menjadi modal pembelajaran klasikal, di mana selama pembelajaran klasikal disiplin kegiatan asinkronus atau merekam, diupload YouTube, share link dengan mengorganisasikan sendiri pembelajaran baik individu atau kelompok, atau disebut dengan fasilitator dan penceramah. Yang selanjutnya memberikan penguatan dan pendalaman dari hasil belajar sebelum pembelajaran, menekankan pada outdoor activity dan berorientasi pada pembentukan sikap perilaku bela negara, yang pada akhirnya dilaksanakan evaluasi penyelenggara. Yang selanjutnya melaksanakan seminar aktualisasi, rapat evaluasi daripada kelulusan. Master jadwal klasikal 62 JP. Hari di sini hari pertama pembukaan kebijakan pengembangan SDA dan nilai-nilai ASN, ini 2 JP. Yang ketiga, overview pembelajaran klasikal, ini 1 JP. Yang keempat, MTSL 2 JP. Setelah itu dilaksanakan dinamika kelompok 3 JP. 6, pembinaan sikap 2 JP. Akhirnya di hari pertama kita akan mendapatkan 10 JP. Hari kedua, 1 etika dan integritas ASN, ini 2 JP. Yang kedua, pembelajaran nilai dasar PNS 7 JP. Yang ketiga, bimbingan aktualisasi KUS 12 JP. Yang keempat, pembinaan sikap perilaku 2 JP. Pada hari ketiga, pembelajaran dengan agenda sikap perilaku bela negara dan kegiatan AFI semangat bela negara, ini 12 JP. Yang selanjutnya, sosiometri antar peserta. Jadi total untuk hari kedua 12 JP. Yang hari ketiga, yang hari keempat, 1 profesional semes 2 JP. 2, pembelajaran agenda kedudukan dan peran PS dalam kerangka NKRI 7 JP. Yang ketiga, pembinaan aktualisasi KUS 3 JP. Hari kelima, seminar aktualisasi 10 JP. Jadi hari kelima ini totalnya 10 JP. Hari yang keenam, penyempurnaan laporan aktualisasi mandiri. Kedua, pembinaan sikap perilaku 1 JP. Ketiga, evaluasi. Keempat, penyelenggaraan pelatihan mandiri. Kelima, review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Jadi untuk kegiatan 1, 2, 3, 4 di hari ke-6 dapat 3 JP. Setelah itu pelepasan peserta. Jadi di hari yang pertama kita akan memperoleh 10 JP. Hari yang kedua kita akan memperoleh 14 JP. Hari ketiga 12 JP. Hari keempat 12 JP. Hari yang kelima 10 JP. Dan hari yang keempatnya kita akan memperoleh 6 JP. Bapak fasilitator yang saya hormati, sehingga kita akan menentukan suatu pendekatan dan strategis pembelajaran sinkronus plus klasikal terbatas. Ada 3, sinkronus klasikal terbatas. Yang kedua, alokasi waktu untuk asinkronus relatif panjang. Setelah itu diawali dengan pembelajaran mandiri lewat MOC. Dari sini kita akan melaksanakan pendekatan student centered, yang pada akhirnya kita akan menghasilkan strategi deduktif exploratory. Model sistem LAKSA. Model sistem LAKSA ini proses. Pertama kita peserta, yang kedua input, proses di sini perencanaan, pelaksanaan evaluasi, PNS profesional yang memiliki karakter. Jadi ini outputnya, hasilnya. Jadi setelah kita melaksanakan ini, kita akan mendapatkan PNS profesional yang memiliki karakter. Makanya dalam proses ini ada
ada klasikal. Ini klasikal ini kita mengacu pada Perlan 12 tahun 2018, sedangkan blended atau kita mengacu pada Perlan nomor 1 2021 yang pada akhirnya kita perubahan strategi dan desain pembelajaran. Model LATSA blended learning ini distansi learning. Kita pertama dikelola LAN bersama lembaga pelatihan lainnya. MOC yang selanjutnya, pertama MOC, yang kedua distansi learning, yang ketiga pembelajaran klasikal, yang keempat PKTBT. Jadi di sini di dalam ini ada rapat kelulusan dan selanjutnya ada pelepasan peserta. Selanjutnya master jadwal di MOC. Master jadwal di MOC ini ada hari pertama juga, ada hari kedua, ada hari ketiga dan hari keempat, dan sampai dengan hari yang keenam. Langkah-langkah penyusun desain pembelajaran pada distance learning dan klasikal. Pertama, kita memetakan pokok submateri pokok berdasarkan ranah kognitif. Yang kedua, C1, C2 diabaikan dengan mengacu kepada pendekatan. Strategi yang dipilih tentu metode yang akan digunakan. Yang keempat, dengan mengacu kepada metode yang digunakan, tentu media yang akan digunakan. Yang kelima, dengan mengacu kepada metode dan media yang digunakan, tentu alokasi waktu dan konsekuensi pembelajaran. Inilah beberapa hal yang dapat disampaikan tentang strategi. Mudah-mudahan dapat dimaklumi oleh dengan waktu 10 menit. Saya terpakai waktu 11 menit 58 detik. Mudah-mudahan bisa apa yang diharapkan Pak Fasilitator. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ya?